putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela,
Jadi rencana mereka adalah 3. Yang pertama adalah one world government tadi, 1 pemerintahan. Gimana caranya pemerintahan? Mereka harus punya database. Mereka harus tahu dulu orangnya di mana. Makanya rencana mereka adalah semua orang dengan chip gitu, supaya tahu ada di mana. Nah, yang kedua, one world religion. Jadi 1 agama yang sama, hanya menyembah kepada setan sendiri itu, yaitu si antikris itu. Nah, makanya mereka bikin sebuah hal yang unik. Jadi tentang belief, tentang agama adalah masalah kepercayaan. Jadi dia lagi menggiring seluruh dunia untuk percaya pada sesuatu, kekuatan. Bahwa apa yang mereka sedang rancangkan itu akan terjadi. Nah, contohnya ini. Illuminati mereka punya bikin sebuah game of konspirasi. Jadi ini game kartu yang mereka launching dan kemudian mereka bilang nih yang akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Dan ternyata itu bisa terjadi. Karena apa? Nah, ini gamenya dulu nih. Jadi game kartu ini sebetulnya dibuat tahun 9495. Bayangin tahun 94 berarti 30 tahun yang lalu. Udah lama. Mahal, cukup mahal, $350 sekitar 5 juta. Sekarang game kartu. Jadi kartunya cuma ada gambar-gambar, saya juga gak pernah main. Jadi gak tahu mainnya kayak apa. Karena ngapain lah beli 5 juta, beli kartu, nyumbang ke mereka lah gitu. Nah, cuman inilah mereka mulai dari sini. Untuk mereka memasukkan ideologi mereka, pola pikir mereka. Apa yang akan terjadi. Dan orang akan melihat. Kapan ini terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini akan terjadi. Jadi kayak mereka bernubuat lah kalau di Alkitab bilang. Nah, nubuat mereka itu dalam bentuk kartu. Mereka kasih bukain itu. Nih, full setnya bahkan sampai 409 kartu tuh. Set komplitnya. Harganya sampai 12.800.000. Itu mahal banget. Itu cuma kartu doang. Nah, kayak apa kartunya contohnya? Nah, ini New World Order. Sebutnya card game, permainan, sebetulnya ada permainannya, tapi kartu-kartunya ini kayak hidup nih, karena adalah sebuah permainan kartu yang membongkar strategi Illuminati dalam mengontrol dunia. Besutan dari SG, Steve Jackson, pada tahun 90, kemudian mulai dijual tahun 94-95, gitu. Jika Anda perhatikan, setiap kartu memiliki arti tersendiri mengenai Illuminati. Nah, kemudian akhirnya di launching lagi yang terbaru, edisi kedua katanya, second edition tahun 2020. 4 tahun yang lalu dibikin. Karena apa? Yang pertama hampir semuanya udah terjadi. Kemudian mereka launching lagi, nih yang akan terjadi. Jadi dunia lagi seperti digiring kepada apa yang mereka mau lakukan. Karena apa? Mereka bilang kayak gini, ini simbol dari Illuminati nih, jangka sama itu. Mereka bilang kayak gini, life is not merely a series of meaningless accident. Hidup itu bukan hanya dari rangkaian kejadian-kejadian yang tidak disengaja. Jadi, ya kenapa gini? Ya nggak tahu lah, ya kebetulan aja lah, ya kebetulan enggak katanya. Kehidupan itu bukan kebetulan. Tapi sebetulnya kehidupan itu adalah kejadian-kejadian yang sudah dirancangkan dan itu kemudian sampai pada puncaknya dan kemudian kelihatan itu terjadi katanya. Jadi kehidupan itu udah direncanakan lah sepertinya dunia. Tapi nggak heran, kenapa? Karena siapa penguasa dunia ini? Sebetulnya iblis, karena iblis dibuang ke bumi. Dan dia jadi penguasa. Tapi sebetulnya ada rahasia yang lebih besar lagi. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia bilang kepada murid-muridnya, kepadaku sudah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. All authority in heaven and on earth katanya has been given to me. Masalahnya tidak semua orang dengar dan percaya pada apa yang Yesus bilang. Kita orang percaya, orang Kristen, kita tahu bahwa Yesus bilang itu. Jadi sebetulnya sekarang otoritas dunia ada di tangan siapa? Tangan Yesus. Dan dia Bapa kita. Dan rohnya hari ini ada di dalam kita. Yaitu Roh Kudus. Jadi sekarang semua otoritas di surga dan di bumi sebetulnya ada di dalam kita karena Kristus dalam kita. Tapi
tadi saya bilang, enggak semua orang tahu kan. Jadi secara garis besar, sebetulnya dunia itu ada di tangan siapa? Di tangan setan. Makanya dia bisa mengatur apa yang terjadi di dunia ini. Gimana dia? Tapi buat kita orang percaya, kita bisa gagalkan karena sebetulnya otoritasnya ada di tangan kita. Itu dulu sampai sini nangkep? Ya. Jadi iblis punya kuasa atas dunia? Iya. Tapi sebetulnya roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Kita bisa patahkan semua kuasa itu. Tapi kan orang dunia kan gak tahu. Jadi apa? Mereka ikutin semua yang iblis buat. Nah itulah. Jadi iblis ini merancangkan apa yang terjadi di dunia lewat kartu yang mereka launching. Satu aja itu jualnya mahal dan orang pada beli semua. Berapa mereka dapat itu? Kenapa orang pengen beli? Karena orang pengen tahu apa yang akan terjadi kemudian. Karena terbukti dari beberapa kartu yang di launching ternyata terjadi apa yang ada terjadi di dunia. Kok bisa? Ya karena memang iblis punya kuasa atas dunia ini. Jadi mereka memang ini bernubuat, ini akan terjadi di dunia. Contoh, saudara lihat, sebelah kiri ada kartu. Tadi, kartu ini dijual tahun 95. Gambarnya di situ dibilang apa? Ada teroris katanya. Gambarnya apa? Twin Tower. Ternyata sebelah kanan kejadian persis dengan gambar yang sama. Kok bisa ya? Kejadiannya tahun berapa? 2021. Ini kartu tahun 95. Kok bisa terjadi? Illuminati merancangkan apa yang terjadi di dunia. Itulah setan. Ini satu. Terus apa lagi? Pentagon. Kartunya muncul tahun 95. Pentagon akan kebakaran. Kejadian ternyata. Waktu Twin Tower ditabrak, Pentagon juga ditabrak sama salah satu kapalnya. Dan kejadian. Orang tambah percaya lagi dengan kartu. Kalau gitu ada kartu apa lagi ya? Ini. Kejadian tahun 2007. Kemudian 2008 krisis lagi. Tahun 98 krisis moneter. Indonesia kena. 10 tahun kemudian. Jadi kadang ada siklus krisis itu katanya. Jadi per 10 tahun sekali itu. 98 Indonesia krisis. 2008 puji Tuhan Indonesia tidak terkena dampak yang cukup besar. Tapi sebetulnya krisis lagi di Amerika. Krisisnya kali ini masalah apa di Amerika? Masalah pinjaman ke bank. Jadi orang pinjam ternyata di situ dibilang bahwa saving and loan scam. Bohong. Orang pinjam ke bank, saya mau bangun rumah. Ternyata gambarnya di situ dibangun cuma depannya doang. Belakangnya cuma tiang-tiang. Jadi kemudian apa? Nggak dibayar, pinjam 10 miliar buat bangun rumah, bangun hotel. Mereka cuma bangun 1 M, setelah itu apa? Kabur. Kemudian apa? Sorry, bangunnya nggak jadi, ini pinjamannya ambil aja. Hotelnya begitu diambil cuma depannya doang gitu. Jadi apa? Bank bangkrut lah. Makanya disitulah berguguran lah Lehman Brothers, apa semua bank-bank besar di Amerika hancur tahun 2008. Kasusnya mulai dari 2007. Dan itu udah dirancangkan sama Illuminati melalui kartu ini tahun 95. Dan itu terjadi. Saving and loan. Apalagi? Wall Street katanya. Tahun 2008 kemudian. Wah, ketahuan ini bankir-bankir banyak yang gak benar semua. Jadi saham bodong, orang beli pakai ini apa segala sampai akhirnya struktur sistem pembelian di Wall Street dirubah. Waktu itu jadi digital. Karena pas dulu saham belum digital karena susah kan, per lembar ditulis begini apa segala jadi kayak surat berharga begitu. Belum zaman digital. Dan kemudian apa? Kasus. Tapi itu udah dirancang di sini lihat. Sama tulisannya sama orangnya. Itu kasus. Kemudian apa lagi? Akan ada kapal tenggelam katanya. Dan nanti laut itu jadi ini kapal minyak tenggelam, kapal tanker. Itu dirancang tahun 95. Mereka keluarin kartu oil spill katanya. Tumpah, minyak tumpah, nggak lama ada kapal yang tumpah, yang itu tenggelam. Deepwater Horizon itu, di Gulf of Mexico. Di Teluk Meksiko, tahun berapa? 2010. Bayangin tuh. 15 tahun kemudian, kejadian persis. Di foto sama persis. Untuk apa yang terjadi di dunia. Apalagi? Tsunami di Jepang. Ternyata mereka udah tulis ini, ada tidal wave katanya. Ada ombak besar katanya, sampai ngelebihin gedung. Ternyata apa? Terjadi tsunami di Jepang, di Fukushima.
Terus mereka kasih gambar lagi tentang apa? Nuclear accident. Kejadian juga di Jepang. Karena di Fukushima itu ada reaktor nuklir. Di Jepang, kebocoran nuklir akhirnya. Kejadian, mereka udah rancangin ini. Ini akan terjadi loh. Dan kemudian terjadi tuh tahun 2011, Fukushima. Dan ini semua ada namanya combined disaster katanya. Jadi ada apa? Ada bencana yang bergabung. Tadi dua, satu tsunami, kemudian kebocoran nuklir. Kartunya, gambarnya kayak gini. Dan kalau dilihat itu gambar apa itu? Jam. Persis, jam apa? Jam di Waiko Tower. Waiko Tower ada di mana? Di Tokyo. Dan kejadiannya, combined disaster terjadi di mana? Di Tokyo. Ini persis di depan Ginza Station, Waiko Tower. Lihat gambarnya, kok bisa persis ya? Padahal ini digambar tahun 95. Itu kejadian tahun 2011. Jadi iblis memang sedang bekerja, sedang mengontrol, ini Illuminati. Semua di belakang apa yang terjadi di dunia. Terus banyak. Waktu 95 belum ada yang namanya barcode. Tapi dia udah ngomong. Nanti semua di mana-mana barcode katanya tuh. Di tas, di baju, barcode, di itu, di barcode. Sekarang kita lihat udah jadi hal biasa. Tahun 95 orang belum tahu barcode. Sekali bilang, oh ini antikris. Ya memang. Itu cikal bakalnya lah. Sekarang semua begitu bayar, barcode. Sekarang barcode-nya lebih canggih lagi, kotakan gitu. Tadi saudara juga semua pakai barcode di sini masuk kan. Gitu. Jadi kayak gitu. Terus udah dirancang juga. Nanti bakal rame tentang flat earth. Bumi datar. Kurang lebih berapa ya, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, wah rame cerita bumi datar. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Saya jangan tanya, nanti kita diskusi aja. Sebetulnya kayak apa? Nah, itu flat earth. Terus ada apa lagi? Ini yang kemarin kita bahas di LGBT, betul. Di itu. Dan mereka udah lancang. Ada feminis, gay aktivis. Kemarin di Olimpiade muncul sekarang semua. Feminisme sama gay aktivis. Tapi itu udah dibilang semua tuh sama kartu ini. Bahkan asal tahu aja. Jadi aduh, menyedihkan juga menurut saya. Terus kebangkitan dari Reform Church of Satan. Kemarin saya bilang di penutupan Olimpiade, itu ritual setan tuh sepertinya semua. Dan sekarang kebangkitan juga gereja-gereja setan mulai lagi nih. Diam-diam beritanya. Terus apa? The magic goes away. Hal itu hal yang biasa. Jadi sihir, perdukunan itu adalah hal yang biasa lama-lama. Katanya. Itu akhir zaman. Nah ternyata tentang karantina itu juga udah muncul tuh di sini tuh. Tentang apa? Pandemi, epidemik, tentang COVID, segala macam disaster katanya. Jadi mereka ternyata udah merancangkan. Itu saya bilang tadi. Bukan pandemi, plandemi, dirancang. Pandeminya dirancang. Mereka udah keluarin ini. Dia nggak lihat aja kapan akan terjadinya. Dan itu betul terjadi. Dan tujuannya buat apa? Di sini ada kartu yang aneh mungkin. Bukan aneh ya, biasa. Kalau orang cuma lihat kan gini, Center for Disease Control. Nanti akan muncul katanya apa? Pusat-pusat untuk pengontrolan penyakit. Pengontrol penyakit katanya. Sebelum ini nggak ada. Sekarang kalau saudara mau lihat, dipublish tahun 2022. Namanya ini CDC, Center for Disease Control and Prevention. Persis sama tuh sama kartunya. Kartunya bilang apa? Center for Disease Control. Akhirnya tahun 2022 muncullah gedung kayak begini nih. CDC ini. Center for Disease Control. Dan ternyata bukan cuma di Amerika, di seluruh dunia sekarang wajib. Afrika CDC. Ini di Gulf Arab. Ini di Eropa. Ini di Australia. Bahkan di Cina. Seluruh dunia. CDC muncul. Center for Disease Control. Kenapa? Kartu Illuminatinya udah ada tahun 95. Mereka udah merancangkan ini akan terjadi nanti. Dan tahun 2022 terjadi semua. Gila ya. Jadi mereka lagi mau giring apa? Apa yang akan terjadi, kamu percaya sama kita loh.
apa yang kita launching nih, itulah apa? Religion. Masalah belief, masalah percaya. Mereka yang giring orang semua untuk percaya, untuk ngatur. Karena memang dia penguasa di dunia. Apalagi ini, new blood, ada darah yang baru. Orang jadi kayak orang gila. Stealing the plan. Jadi kayak zombie-zombie semua. Ada namanya immortality serum. Sekali disuntik itu orang jadi kayak makhluk. Hidup enggak, mati enggak. Udah kayak zombie lah, udah kayak orang gila. Dan tujuan goalnya semua katanya. Population reduction. Kalau ditanya kenapa sih bikin itu pandemi? Karena dunia ini udah kebanyakan. Kalau dibiarin sampai tahun 2050, akan banyak orang bisa mati semua karena apa? Makanan tidak akan cukup untuk kasih makan seluruh dunia, orang yang ada di dunia. Jadi harus dibunuh sebagian. Itulah kenapa dikasih pandemi. Dan akhirnya cukup berhasil menurunkan populasi. Banyak yang mati kan? Jadi goalnya adalah apa? Population reduction. Saudara baca aja. Tanya Bill Gates kenapa? Itu alasannya. Dan ini dibikin udah kayak zombie apa segala. Di Amerika sekarang lagi rame. Saya 2 tahun, 6 bulan berturut-turut saya ke Amerika. Dan saya lihat di Amerika di pinggir jalan apa di New York. Itu orang udah gak jelas, geletakan aja itu. Padahal itu habis tahun baru loh. Tinglong gitu. Malam saya jalan jam 10, jam 11 orang geletakan aja gitu. Udah kayak lebih dari gelandangan. Dan ternyata apa? Sekarang ada yang namanya varian baru dari narkoba. Herannya sama FDA itu legal. Bukan legal sih. Jadi bukan legal. Karena apa? Sebenarnya itu adalah obat buat kuda. Buat binatang. Tapi dasar orang sama kayak gini lah. Di sini juga ada narkoba jenis lem. Lem kan bukan buat dicium-cium gitu kan. Tapi kan ada orang pakai itu ngelem. Jadi mabok gitu. Ya lem kan tetap ada. Nggak bisa dibilang kalau gitu sejak sekarang Ibon tidak boleh. Kan nggak gitu. Kenapa? Ya kalau ada orang ngelem narkobanya. Ya kan lem bukan buat itu gitu. Nah jadi FDA pun nggak bisa ngelarang. Jadi kenapa? Ini tuh obat bukan buat orang. Tapi mereka menemukan ini obat dicampur kokain, dicampur ini apa segala. Jadi narkoba jenis baru. Dan itu bikin orang udah jadi kayak zombie katanya. Setengah sadar, gak ada sadar gitu. Jalan udah kayak gini. Kayak mayat hidup semua. Dan efeknya apa? Menggerogoti tubuh pada habis semua. Jadi apa? Nanti dia udah kayak mayat hidup aja. Dan ini berita heboh di mana-mana. Namanya narkobanya itu Tranq. 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 Ini saya ambil dari Kompas TV. Kalau saudara search di YouTube lagi, waduh lebih ngeri lagi. Memang gak ada kerjaan orang. Buat kuda dipakai sama orang. Gak sadar, jadi udah kayak bukan orang. Kayak zombie. Jadi geletakan di jalan juga gak sadar. Boro-boro mau pulang. Gitu. Dan sekarang udah nyebar kemana-mana. Terus apa? Ada kartu tentang ini. Cyber soldier katanya. Goalnya apa? Blinded by science. Ilmu itu jadi menguasai sampai orang buta. Buta tuh jadi gini, gila banget dengan science. Itu yang saya kemarin cerita tentang portal. Sampai orang tuh, science tuh kayak dewa. Bisa bikin begini portal apa segala. Waduh, itulah goalnya. Jadi saking hebatnya orang, bisa merekayasa apapun yang mereka mau. Kasarnya. Sekarang dibikin sampai ada kayak gini, cyborg soldier katanya.
tentara setengah mesin. Apakah itu terjadi? Nih, pemerintah Amerika udah bilang US Defense Intelligence, one of AI. Sekarang AI aja lagi rame nih. ChatGPT segala macam. Kenapa? Alatnya lebih canggih daripada orang sekarang. Itu. Makanya AI human hybrid soldier from China. Berarti kalau Amerika udah bilang kayak begini, udah nge-warning, hati-hati ya, ada tentara hybrid. Kalau mobil hybrid itu kan setengah bensin, setengah listrik. Jadi setengah-setengah. Orang hybrid, setengah nasi, setengah listrik gitu. Jadi itu juga, makanya cyborg disebutnya. Jadi setengah-setengah. Dan ini udah ngomong, intelijennya Amerika. Hati-hati ya di Cina. Tuh udah banyak kayak gitu tuh kayaknya. Hybrid, AI, human hybrid. Dan gak mau kalah dong. Elon Musk dia bikin satu perusahaan kayak gitu. Dia coba, apa efeknya kalau sekarang itu chip ditanam di otak. Komputer di sini. Handphone di sini. Handphone aja udah canggih AI. Kalau itu ditanam di otak. Jadi mesinnya di otak digabung. Nah itu gimana ya efeknya katanya. Dan dia udah tawarin ini. Siapa yang mau? Ada satu orang dan udah beberapa orang dicoba. Akhirnya apa? Saya mau. Karena apa? Dia ada kerusakan otak atau apa segala. Jadi dia ya dengan kerelaan. Kamu mau ya dicoba. Dan dia udah coba ke banyak termasuk namanya ini Neuralink. Dia coba itu salah satunya dia berhasil dia coba kepada monyet. Karena monyet yang paling mirip sama orang katanya, otaknya. Dan ketika dicoba, monyet jadi pintar bisa main game. Bisa main game. Kenapa? Otaknya komputer setengahnya. Dan dia ngontrol pakai apa ini? Pakai otak. Dia tinggal lihat gini-gini. Bisa dikontrol pakai otak. Gila. Now that he's up to speed. Jadi apa yang dulu nggak kepikir ini sedang terjadi. Makanya human plus machine. Now, dan ini udah ada disertasinya. Dia dapat program PhD tesis, S3, gitu, doktoral. Dia bilang apa? Hybrid human machine computing system. Gimana ya kalau digabungin katanya? Manusia otaknya dipasang komputer. Jadi kayak apa? Nah. You're okay. You okay? Lihat ini. There. We can let that breathe for 10 minutes. Do you see? These are interaction nodes. If I use this finger, I can open all the doors at work, no ID. And if I just scan this, Gak perlu in a alat shop, lagi I can pay for anything up to £1,000. And look, lihat Dad, ini cara ngefoto. Mom, I've just taken your photo. Send. Kirim. And send. It doesn't need the sound effect. I just added that because it makes me laugh. Lihat, langsung muncul. Apa yang dia foto? What about your head? Can't feel a thing. Handphonenya mana? They inserted Badannya the dia. tiniest wafer into my brain. Ditanam chip di kepalanya. God, look at the result. Synced us up. No keyboard. I don't need a keyboard ever again. You did that by thinking. Cuman pakai It pikiran. can't read my mind. Kan udah Not nyambung. yet, but the wafer tracks activity in the neural pathway and micro movements in the retina to predict what I'm thinking. But that is reading your mind. I'm not comfortable with my body. Tapi So, efeknya I apa wanna get nanti? rid of it. Lihat. This thing. Orang udah nggak all the ngerasa arms jadi and legs orang. and every single bit of it. I don't want to be flesh. I'm really sorry, but I'm going to escape this thing and become digital. Bayangin. They say one day, soon, they'll have clinics in Switzerland where you can go and you'll sign a form and they'll take your brain and download it into the cloud. So you want to kill yourself? I want to live forever as information because that's what Jadi transhumans udah are. nggak Mom. butuh-butuh Not male tubuh or lagi buat female. apa? Better. Udah kayak mesin. Where I'm going, there's no life or death. There's only data. I will be data. Wow. Itulah kebablasannya udah sampai ke situ tuh. Dan goalnya ya tadi kan itu. Gila ya. Saking gilanya banget dengan teknologi katanya.
Akhirnya apa? Ya ini semua inilah, tubuh kita ada semua alatnya. Handphone mana? Ya inilah. Udah gak tahu lagi. Akhirnya apa arti manusia? Itu. Udah sama kayak handphone akhirnya. Sekarang itu udah dimulai dibikin ke arah situ. Dengan AI, Artificial Intelligence. Handphone udah kayak orang. Jadi udah bingung aja sekarang. Orang dibikin jadi handphone. Tapi ini semua udah ke arah situ. Makanya apa? Dimulainya the dawn of cyborg. How human will turn themselves into gods. Ini udah kayak lebih dari Tuhan lah. Jadi apa yang ada di film, semua tuh lagi kenyataan sekarang. Nonton Star Trek teleport sedang kenyataan. Dulu kita nonton kayak begini. Arnold lah, itu Robocop lah, setengah orang, setengah mesin, setengah ini. Lagi jadi kenyataan semua. Dipasang di otak, udah setengah mesin, setengah orang. Siapa yang giring ini semua? Illuminati. Yang menguasai dunia. Siapa lagi? Di sini. New World Order, peace in our time. Tadi yang baru kita bahas. Akan ada damai katanya. Tapi sebetulnya ketika damai itulah end of the world. Itulah akhir zaman. Repent, bertobat. Tapi yang bawanya siapa? Kayak zombie itu. Bertobat katanya. Gila. Terus, ini yang saya cerita kemarin tentang portal. Ketika terjadi pengangkatan dibilangnya apa? Diculik alien. Udah ada kartunya. Alien abduction. Penculikan oleh alien. Dan terus nanti dibilang di situ ada kartu tentang apa? Mesias. Siapa Mesias buat orang Yahudi? Antikris. Itu Mesiasnya. Mereka bilang itu Mesias. Munculnya Mesias katanya. Padahal Antikris buat kita. Dan nanti Third Temple. Inilah tempat dia berkuasa. New World Order. Dibangun di Yerusalem. Itulah apa? Bait suci ketiga. Siapa yang bangunnya? Tadi Mesias palsu, yaitu Antikris. Dan kartunya pun sudah ada. The charismatic leader akan muncul. Dia yang akan ngatur semua. Katanya. Antikris yang akan ngatur seluruh dunia. Jadi semua dunia lagi dikiring tuh. Sama Illuminati. Terakhir. One world government, one world religion, one world currency. Satu mata uang. Salah satunya dia bilang apa? Akan ada kegoncangan keuangan yang berdasarkan mata uang. Tahukah saudara hari ini ada mata uang yang baru? Namanya BRICS. Dan itu udah ada. Satu BRICS harganya berapa? Tuh. Dan sekarang banyak negara mulai beli Bitcoin itu. Beberapa negara tuh. Bitcoin held by government. Makanya gila-gilaan. Pertama kali ditransaksiin orang beli pizza 300.000 Bitcoin. Beli pizza. Sekarang 1,5 miliar. Kita semua percaya saudara, Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang berubah, amin saudara. Tuhan kita adalah Alfa dan Omega. Mujizat Tuhan nyata, amin saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah